April Nurika Rianto dengan NIM 2002101040007. Yang kedua Esti Triwahyuni dengan NIM 2002101040008. Yang ketiga, saya sendiri, Cindy Dwi Jayaning Tias, 20021010104013. Yang keempat, Elisa Fatma, 200210104016. Yang kelima, Elmi Yuniarti, 200210104022. Dan yang terakhir, Ayu Widianti, 200210104027. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian organisasi profesi keguruan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi keguruan. Organisasi profesi keguruan sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan, di mana masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda, kemudian dijadikan satu sehingga menjadi sebuah arti. Kemudian untuk pengertian organisasi sendiri, ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian organisasi ini. Yang pertama adalah organisasi menurut Stroner. Menurut Stroner, dia mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui di mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Kemudian pengertian ini menjelaskan bahwa organisasi terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang memiliki tujuan yang sama. Sebagai suatu sistem, mereka akan bekerja atau mengusahakan untuk mencari tujuan bersama tersebut. Yang kedua adalah organisasi menurut Chester I. Bernard. Nah, di sini beliau mengungkapkan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dari pengertian tersebut, organisasi adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat 2 orang atau lebih yang melakukan suatu aktivitas untuk melakukan kerjasama. Tentu saja dalam sebuah kerjasama ada tujuan yang hendak dicapai dalam suatu sistem tersebut. Kemudian, profesi sendiri memiliki arti, yaitu jabatan atau pekerjaan seseorang berdasarkan keahliannya dengan adanya proses pendidikan. Seseorang yang memiliki profesi adalah, bisa di slide selanjutnya. Nah, profesi sendiri merupakan jabatan atau pekerjaan seseorang berdasarkan keahlian dengan adanya proses pendidikan. Seseorang yang memiliki profesi adalah orang-orang yang bekerja dengan tuntutan keahlian mereka. Dari organisasi, profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang anggotanya adalah praktisi yang menetapkan diri sebagai profesi dan bergabung untuk menjalankan fungsi yang tidak dapat dilakukan secara individu. Kemudian, organisasi profesi adalah suatu wadah yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki keahlian khusus dari bidang tertentu. Nah, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi keguruan adalah wadah yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Slide selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu sejarah organisasi keguruan. Sejarah organisasi keguruan ini dimulai pada masa Belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1912. Organisasi ini terbentuk dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau singkat PGHB, yang terdiri atas guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Setelah pembentukan PGHB ini berkembang beberapa organisasi profesi yang bercorak keagamaan, bercorak kebangsaan, maupun organisasi yang tidak membedakan golongan agama ataupun kebangsaan seperti Persatuan Guru Desa atau PGD dan Persatuan Guru Bantu atau PGB.
Berjalan sekian lama, semangat para guru Indonesia ini semakin membara. Hal ini ditunjukkan dengan mengganti nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Indonesia, embel-embel Belanda lagi. Selanjutnya yaitu pada masa Jepang. Pada masa Jepang ini semua organisasi dilarang walaupun ditutup, sehingga Persatuan Guru Indonesia atau PGI ini tidak dapat melakukan aktivitas lagi. Sejarahnya selanjutnya yaitu pada masa kemerdekaan 1945. Pada tanggal 24 November 1945, tepatnya di Surakarta, ada kongres organisasi dan kelompok guru. Para guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia baru dibentuk bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya, tepat 100 hari pas proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI resmi dibentuk. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru era 70-an. Orde Baru pada saat itu yang menomorsatukan bidang ekonomi dan industrialisasi di segala bidang kehidupan, PGRI ini mengalami pergeseran peran yang pada awalnya diharapkan untuk menyambung guru, meningkatkan kesejahteraan dan melakukan advokasi terhadap kepentingan guru yang tertindas. Dalam praktik ini malah jauh dari visi misinya. Organisasi ini akhirnya menjadi alat kekuasaan dan kaki tangan Partai Golkar pada saat itu sampai runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, setelah kejadian PGRI itu, PGRI hanya menjadi luka dan memiliki bargaining position yang sangat lemah di mata pemerintah. Tak heran, PGRI yang bahkan anggotanya itu setelah PGRI ditinggal para anggotanya, mulai marak organisasi profesi keguruan yang independen yang jumlahnya puluhan sampai saat ini, seperti Aliansi Guru Indonesia atau GI, Forum Solidaritas Guru Swasta atau FGS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu jenis organisasi profesi keguruan. Jenis organisasi profesi keguruan ini ada banyak ya. Tapi yang kita kenal itu hanya ada, yang dikenal di kalangan umum ada PGRI. Nah, di samping PGRI ini salah satu organisasi oleh pemerintah juga terdapat organisasi lain yang disebut dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP yang didirikan atas anjuran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi organisasi ini tidak ada kaitannya dengan formal seperti PGRI. Selain itu, ada juga organisasi profesional guru yang lain yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI yang sekarang sudah mempunyai banyak divisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar atau IPBI, Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia atau HSBI, dan lain-lain. Hubungannya secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata. Sehingga belum didapatkan kerjasama yang meningkatkan mutu organisasinya, yang saling menunjang dalam meningkatkan mutu anggotanya. Yang pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan kalau PGRI ini dibentuk pada tahun 1912. PGRI ini cikal bakalnya diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Lalu kemudian berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI dengan tahun 1932. Tujuan utama pendirian PGRI ini yang pertama, untuk membela dan mempertahankan Republik Indonesia sebagai organisasi perjuangan. Nah, yang kedua, tujuan ini untuk memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan. Sebagai organisasi profesi, pendirian PGRI yang sama dengan Education as Public Service, not Commodity.
Terus yang ketiga, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya, yang disebut dengan organisasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, ada MGMP. MGMP ini merupakan musyawarah guru mata pelajaran. MGMP merupakan suatu wadah, asosiasi, atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten, kota, yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP ini merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah, seperti kabupaten, kota, kecamatan, sanggar, dan sekolah. Tujuan khusus pembentukan MGMP ini yaitu yang pertama untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan siswa. Dan yang ketiga, untuk membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang dikenal dengan ISPI. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ini lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta tanggal 17 sampai 19 Mei 1984. Kongres ini menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI. Tujuan ISPI yang pertama yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga, membina serta mengembangkan ilmu, seni,
dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah menyelesaikan pembangunan bangsa dan negara, mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pendidikan. Selanjutnya, melindungi, memperjuangkan, dan profesional para anggota. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi antar anggotanya dari berbagai spesialisasi pendidikan dan menyelenggarakan komunikasi antar organisasi yang relevan. Pada perjalanan ISPI ini tergabung dalam forum organisasi profesi ilmiah atau yang disebut dengan FOPI, yang terrealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan yang telah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia atau yang kita sebut biasanya dengan HISPI, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Maaf, tadi saya keluar Zoom. Lalu yang keempat yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Secara rinci, tujuan didirikannya Ikat Petugas Bimbingan Indonesia adalah yang pertama, menghimpun para petugas di bidang bimbingan dan edukasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian, dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu profesi bimbingan. Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut, dirancang 4 kegiatan, yaitu yang pertama, mengembangkan ilmu dalam bimbingan konseling. Yang kedua, meningkatkan layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang ketiga, membina hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri. Lalu yang keempat, membina sarana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi keguruan. Tentunya dalam organisasi profesi keguruan bukan hanya sebagai patokan dalam profesi, namun dalam organisasi profesi keguruan juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu, di mana dalam fungsi pemersatu ini mempunyai tujuan untuk menggerakkan pada keprofesionalan guru agar terbentuknya suatu organisasi keprofesian. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 berbunyi bahwa tenaga kependidikan dalam membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Berbeda dengan menurut Johnson, pada kompetensi pendidikan dibangun oleh 6 perangkat. Yang pertama yaitu performance component. Dalam artian performance components ini mengandung unsur kemampuan kerja sesuai profesinya masing-masing. Yang kedua, subjek komponen. Dalam subjek komponen ini mengandung unsur kemampuan pengetahuan yang relevan. Yang ketiga yaitu profesional komponen, di mana dalam unsur profesional komponen ini di dalamnya mengandung tentang keterampilan profesi kependidikan itu sendiri. Yang keempat, proses komponen. Dalam proses komponen ini di dalamnya mengandung kemampuan yang berpikir logis dan kritis. Yang kelima yaitu adjustment komponen.
di mana dalam adjustment komponen ini di dalamnya mengandung tentang penyesuaian karakteristik pribadi masing-masing tenaga pendidik. Yang keenam yaitu attitudes komponen, di mana dalam attitudes komponen ini berkaitan tentang kepribadian tenaga pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan organisasi keguruan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Ada 5 misi dan tujuan organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal ini merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya melalui serangkaian aktivitas. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional. Anggota yaitu merupakan profesi sesuai kemampuannya. Organisasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram. Yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tindak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Siapa? Dena sih. Dena, disilakan. Iya, izin bertanya terkait pergantian nama PGRI tadi ya. Tadi kan sebelumnya itu dijelaskan namanya itu Persatuan Guru diubah menjadi berubah menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, di balik pergantian nama itu apakah ada alasan tersendiri atau memang pengen diubah atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya. Iya, Ina. Nah, ini kan misal ya kita sering kan baca berita atau lihat-lihat di media sosial, nah tentang perkelahian antar sekolah ataupun antar kota. Nah, menurut kelompok kalian nih ya, apa yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi PGRI untuk
Gimana Ina, suaranya putus-putus? Iya, iya. Ini mau bertanya. Nah, kan kita sering tuh membaca berita atau melihat media sosial tentang perkelahian antar pelajar yang terjadi baik antar sekolah ataupun antar kelompok. Nah, kelompok kalian, apa yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi seperti PGRI untuk menanggulangi? Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung disampaikan aja ya. Ya, Iya, gimana? Gimana, Anis? Saya izin bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung disampaikan ya. Saya izin bertanya. Iya, Anis. Silahkan. Pada organisasi PGRI itu, apakah ada ketentuan bagi guru dalam anggotanya PGRI itu? Apakah hanya guru seperti guru PNS saja atau boleh guru seperti guru honorer? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kami tampung dulu ya, ada 3 pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Imayati ya. Tadi bertanya, sekarang ini sering kita membaca di media massa tentang perkelahian antara pelajar yang terjadi di kota-kota. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh organisasi profesi seperti PGRI untuk dapat menanggulangi permasalahan ini? Yang pertama ya, untuk menanggulangi,
permasalahan ini tuh kita dapat mengidentifikasi pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru-guru lainnya. Nah, yang kedua, kita dapat mengidentifikasi bagian bimbingan konseling atau BK yang di sekolah dengan cara mengadakan tenaga ahli atau menata guru-guru untuk mengelola dan membimbing murid-muridnya. Nah, yang ketiga itu kita dapat mengupayakan adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru melalui organisasi profesi PGRI. Ini itu kan nanti akan menimbulkan kekompakan guru dengan guru dalam membimbing murid-muridnya. Nah, lalu kita juga bisa mengajarkan kepada siswa untuk memahami bahwa permasalahan itu tidak akan selesai jika penyelesaiannya itu hanya kekerasan. Jadi kita mengajarkan bahwa semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Dengan mengajarkan ilmu sosial budaya sangat bermanfaat bagi siswa tentunya. Nah, untuk bagi orang tua, kita bisa membuat orang tua itu bagian dari kita. Misalkan kita membuat orang tua itu sebagai sahabat kita sendiri gitu. Jangan membuat kita tuh menghakimi, sebagai orang tua tuh jangan menghakimi, jangan sebagai orang asing di mata-mata anaknya gitu. Jadi hal ini tuh sangat penting untuk memasuki dunia mereka, untuk mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan, rasakan. Jadi kalau kita dekat, pasti kita itu akan mengetahui kehidupan-kehidupan mereka. Dengan itu, orang tua juga bisa ikut menyelesaikan masalah itu dengan bijak dan dewasa. Seperti itu. Bagaimana, Ina? Baik, Sin. Sudah jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dena ya. Dena, apakah bisa mendengar saya? Iya, bisa. Pertanyaannya tadi terkait pergantian nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Apakah ada alasan di balik penggantian tersebut? Nah, ini pergantian namanya bukan dari PGRI menjadi dari PGB yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi PGI yang awalnya tuh PGI terlebih dahulu. Nah, itu digantinya karena PGHB kan itu dibentuk pada masa Belanda. Nah, saat itu guru-guru atau anggota dari organisasi keguruan tersebut mempunyai semangat yang besar, sudah tidak mau lagi ada embel-embel bersamaan organisasi mereka. Jadi mereka membuat mengganti nama dari PGHB menjadi PGI Persatuan Guru Indonesia agar tidak lagi berbau mana Dina? Saya mau menambahkan, tapi ini karena ini waktunya kan udah habis ya. Ini gimana ya, apa Zoom selanjutnya?